Penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua Barat menggeledah ruangan bagian hukum di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 13 November 2025. Penggeledahan bagian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor, pengadaan alat tulis kantor atau ATK 2017 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Sorong. Pihak Kejati sebelumnya menetapkan 3 tersangka, yaitu ex-kepala BKAD dan 2 orang bendahara. Dalam kasus ini, tim pidana khusus atau Pitsus Kejati Papua dikabarkan tiba di kantor Wali Kota Sorong sekitar pukul 11 WIT. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sorong, Safwan Asari. Rekan Safwan, silakan laporan Anda. Baik, benar sekali Alinda dan juga Tribunasi dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa eh, pada pagi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, jajaran dari tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Papua Barat dipimpin langsung oleh Aspitsus Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar penggeledahan di 2 kantor di kantor Wali Kota Sorong. Nah, 2 kantor tersebut yaitu di bagian hukum dan kantor BPKAD di areal kantor Wali Kota itu sendiri. Nah, sekedar informasi bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan penetapan 3 tersangka maksud saya, di mana 3 tersangka tersebut merupakan uh, pihak-pihak yang berperan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi uh, alat tulis kantor atau ATK, di mana tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 2017 lalu dan kemudian kemarin beberapa waktu lalu sudah ditetapkan 3 orang tersangka, yakni mantan kepala BKAD Kota Sorong dan juga 2 bendahara di kantor BKAD Kota Sorong. Nah, dalam penjelasan yang kami pun tadi dari Aspitsus menjelaskan bahwa benar pihaknya dan juga tim turun untuk melakukan penggeledahan di 2 kantor tadi begitu. Nah, dalam penggeledahan tersebut tim kemudian mengamankan kurang lebih 20-an dokumen, di mana dokumen-dokumen tersebut berkaitan erat dengan perkara peristiwa pidana ataupun peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi dan melibatkan 3 orang pejabat di kantor BKAD Kota Sorong sendiri. Nah, BPKD maksud saya. Dapat saya kabarkan juga bahwa dari wawancara kami, Aspitsus juga menegaskan bahwa terkait dengan penggeledahan ini masih kuat kemungkinan terjadi penambahan tersangka dari kasus dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, dia juga mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan ini tim juga mengamankan beberapa dokumen-dokumen elektronik, di mana dokumen-dokumen tersebut masih berkaitan erat dengan kejadian tindak pidana yang terjadi tahun 2017, di mana terkait dengan pengadaan APK tahun 2017 dan sampai saat ini masih berlanjut, dan kemudian pihaknya juga akan menambah saksi-saksi untuk memperkuat dalil hukum yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus APK sendiri. Sekian, Alinda. Jadi terima kasih teman-teman media ya, sudah hadir hari ini ya, sesuai dengan hasil penyelidikan kita ya, kita melakukan penggeledahan di 2 tempat ya, di Sekretariat Daerah, itu di bagian hukum dengan di BKD ya. Tentu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendidikan kita sudah kita amankan. Saya pikir ini juga menjadi salah satu bentuk keseriusan kita. Kebetulan juga saya Pak Wali dengan Pak Sekda, salah satu bentuk komunikasi konferensi kita dalam rangka penegakan hukum. Ya. Sekitar alat bukti atau ada rencana penambahan tersangka, Pak? Kalau penggeledahan kan tidak ada kaitannya begitu ya. Jadi ini kan hanya kita mencari ada hal-hal yang masih kurang kita rasakan ya. Dokumen-dokumen yang memang
masih kita perlukan. Misalnya ada elektronik yang kita perlu ambil, ya. Nah, itu kan tentu. Ini berkaitan dengan 3 tersangka nih Pak. Ya. Berkaitan Itu 3 tidak tersangka. tersangka. Bukan ada rencana penambahan tersangka baru, Pak? Tergantung penyidik lah. Di penyidik lah yang memahami. Berarti masih ada kemungkinan penambahannya? Semua bisa berproses, ya, bisa berproses semuanya. Pak As, mungkin saya konfirmasi ulang lagi. Ini 2 dari bagian hukum dan BPKAD ini dokumen apa yang diambil tadi Pak? Ada beberapa dokumen ya, termasuk APBD 2017 ya. 17. Kemudian dokumen-dokumen lain termasuk RPKA ya. Kemudian dokumen-dokumen perencanaan permintaan yang berkaitan dengan TK ya di BPKAD. Ya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Total berapa dokumen Pak yang disita hari ini? No? Total berapa dokumen yang hari ini disita Pak? Jadi ada sekitar 20-an ya. Lebih 20-an dah yang kita dokumen. Untuk 2 ini ya, di bagian umum sama BPKD. Ya. Bapak terkenal nanti. Bener-bener. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.